Beliau bisa dilihat teman-teman dari potret foto yang ada di sini, banyak sekali orang-orang yang mengantarkan mayat beliau ketika beliau wafat. Banyak sekali masyarakat yang sedih, yang menangis, banyak sekali masyarakat yang kehilangan ketika beliau. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel saya di sini. Yang nonton, yang dengerin video ini, saya doakan kalian sehat, bahagia. Pokoknya kita semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang berhasil. Baik di sini teman-teman, saya sangat semangat sekali, saya sangat excited sekali, saya cukup bersemangat. Kalau dalam bahasa Sundanya, semangat itu adalah semangat karena saya orang Sunda. Jadi teman-teman, saya bisa berbahasa Sunda. Nah di sini saya pengen banget bercerita atau menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi sekali. Nah, karena kalau boleh jujur ya teman-teman, dulu itu kakekku, nenekku sering sekali bercerita. Entah itu menceritakan tentang dongeng, dongeng si kancil, dongeng sebelum tidur, atau menceritakan tentang kisah Dragon Ball yang selalu tayang setiap minggu, menceritakan detektif Conan. Enggak teman-teman. Jadi saya ini di sini pengen sekali menceritakan tentang tokoh yang sangat menginspirasi. Apa yang akan saya ceritakan? Nah teman-teman, saya pengen menceritakan seorang pengusaha yang sudah sukses, yang sudah berhasil menjadi orang kaya. Bahkan beliau itu sangat terkenal dengan orang yang sangat-sangat dermawan sekali, sangat-sangat dikagumi dan juga dicintai oleh masyarakat. Yang paling fenomenal lagi, yang paling merinding, beliau itu sering sekali melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau berbisnis teman-teman. Ini cukup bikin kita penasaran. Yuk teman-teman, kita akan bahas ceritanya bersama-sama di sini. Nah teman-teman, jadi supaya kalian tuh nggak bosen dengerin ceritanya, supaya kalian nggak bete, nggak boring, maka saya mengajak kepada kalian, silahkan siapkan cemilan kalian, silahkan siapkan teh dan juga kopi yang bisa menemani cerita ini. Karena supaya kalian itu tidak merasakan yang namanya kesal ketika mendengarkan cerita ini. Karena cerita ini tuh sangat-sangat bikin merinding sekali. Bahkan saya juga kagum kepada tokoh yang satu ini. Supaya seperti kayak di bioskop gitu teman-teman. Kalau misalkan kita nonton tanpa cemilan, itu rasanya tidak lengkap. Yuk siapkan itu semua teman-teman, dan saya akan mulai bercerita. Nah jadi teman-teman, tokoh yang satu ini tuh selain dia seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil, yang menjadi orang kaya, beliau itu terkenal dengan orang yang sangat-sangat dermawan atau sering sekali bersedekah, berbagi kepada masyarakat yang ada di desa Tahpahna, letaknya di kota Mesir. Jadi cerita ini tuh bukan orang Indonesia teman-teman. Ini adalah salah satu orang yang ada di kota Mesir. Beliau itu siapa? Nah teman-teman, waktu itu ya sedang ada kejadian yang namanya kesedihan gitu. Di desa Tahpahna itu banyak sekali masyarakat yang mengalami kesusahan. Bahkan masyarakat itu tidak mempunyai pekerjaan. Ada juga masyarakat yang sangat memprihatinkan atau bisa dikatakan buta huruf. Apa yang terjadi di masyarakat desa Tahpahna pada saat itu? Yang terjadi mengalami yang namanya kesedihan. Tapi berkat tokoh yang satu ini, akhirnya kehidupan masyarakat berubah drastis. Akhirnya kehidupan masyarakat dari segi ekonomi dan juga kehidupan sosial, bahkan pendidikan, semuanya terjamin. Dan mereka itu akhirnya hidup bahagia berkat tokoh yang satu ini. Siapakah beliau? Bisa dilihat teman-teman dari potret foto yang ada di sini, banyak sekali orang-orang yang mengantarkan mayat beliau ketika beliau wafat. Banyak sekali masyarakat yang sedih, yang menangis, banyak sekali masyarakat yang kehilangan ketika beliau wafat. Karena tokoh yang satu ini tuh udah meninggal teman-teman, atau sudah tidak ada lagi. Tapi tokoh yang satu ini meninggalkan karya dan juga jasa untuk masyarakat yang ada di desa Tahpahna. Nah, desa Tahpahna ini adalah tempat masyarakat yang ada di sana.
bisa dikatakan teman-teman, desa yang ada di sini tuh sangat sederhana sekali. Nggak ada mall, nggak ada Indomaret, biasa saja seperti kampung pada umumnya. Terus yang menjadi pertanyaan kita, siapakah beliau? Namanya itu siapa? Nah, beliau itu namanya adalah Bapak Solah Ahtiyah, atau sering sekali akrab disebut Pak Solah. Pak Solah ini apakah lahir dari kalangan orang yang kaya? Apakah beliau itu anak sultan, anak orang kaya? Enggak, teman-teman. Beliau itu adalah orang yang sangat sederhana. Tapi beliau itu adalah salah satu orang yang sangat gigih sekali. Orang yang sangat bersemangat. Makanya beliau itu kuliah di universitas yang ada di kota Mesir. Beliau juga lulusan dari Fakultas Pertanian. Jadi beliau itu latar pendidikannya sangat bagus sekali. Karena beliau waktu itu mendapatkan beasiswa juga. Walaupun beliau gak punya biaya, tapi beliau tidak patah semangat. Yang paling menarik lagi, beliau bisa membantu kehidupan masyarakat. Hingga beliau bisa membangun yang namanya universitas. Sampai ke sekolah-sekolah yang ada di desa Tahpahna pada saat itu. Apa yang beliau lakukan? Nah, teman-teman, jadi semasa hidupnya Pak Solah Ahtiyah ini dan teman-temannya itu di tahun 1973 kalau tidak salah, pada saat itu ada peperangan antara Israel kalau tidak salah ya, melawan kota Mesir. Nah, di sana itu ada peperangan sehingga Pak Solah Ahtiyah itu direkrut untuk dijadikan seorang militer atau untuk membantu perang melawan Israel tersebut. Pak Solah bersedia, akhirnya Pak Solah mengikuti dan membela negara Mesir pada saat itu. Dan peperangan pun terjadi di tahun 1973 sampai pada akhirnya dimenangkan teman-teman oleh kota Mesir. Nah, di sana Pak Solah Ahtiyah merasa senang, merasa bangga. Selain orang ini dermawan, ternyata orang ini punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa bela negara yang tinggi, seperti Bapak Prabowo Subianto. Aduh, tapi teman-teman, Pak Solah ini sangat disayangkan sekali. Di tahun 1973, Pak Solah Ahtiyah keluar dari tentara tersebut karena tugasnya itu sudah selesai. Pak Solah juga sangat konsisten sekali dengan tanggung jawabnya. Pak Solah selain hidupnya sederhana ya, Pak Solah juga mengatakan gitu, pada saat beliau sekolah cuma punya satu helai celana teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kotor celananya gimana, kalau misalkan celana itu rusak gimana. Mungkin kalian itu akan berpikir bahwa Pak Solah Ahtiyah banyak uangnya, bahwa Pak Solah Ahtiyah itu adalah dari kalangan orang kaya atau bisa disebut sultan. Enggak teman-teman, beliau itu biasa saja. Tapi kita, kalau misalkan kita bayangkan, kita rasanya jauh sekali dengan kata bersyukur. Karena ketika kita menjalankan hidup, kita yang mempunyai banyak celana, banyak kolor, bahkan banyak sekali celana jeans yang kita pakai, kita jarang sekali yang namanya bersyukur. Pak Solah itu tidak pantang menyerah. Akhirnya Pak Solah Ahtiyah lulus dari perkuliahannya dan menjadi sarjana Fakultas Pertanian pada saat itu. Nah, karena Pak Solah Ahtiyah sudah keluar untuk melakukan tanggung jawabnya yang ada di pangkalan militer yang ada di kota Mesir itu, akhirnya di tahun 1974 kalau tidak salah teman-teman, beliau itu keluar. Apa beliau itu keluar teman-teman? Karena beliau merasa tanggung jawabnya sudah selesai. Akhirnya apa yang Pak Solah Ahtiyah ini lakukan? Nah, Pak Solah Ahtiyah mulai merasakan cemas. Pak Solah Ahtiyah mulai merasakan bingung. Bahkan Pak Solah Ahtiyah gelisah, memikirkan masa depannya karena beliau tidak mempunyai pekerjaan. Beliau tidak mempunyai uang. Beliau juga bingung mau ngapain setelah lulus kuliah. Beliau juga adalah salah satu lulusan dari Fakultas Pertanian. Beliau merasa bahwa masyarakat yang ada di sana itu mempunyai masalah, tapi beliau tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya teman-teman, tidak lama kemudian Pak Solah Ahtiyah bertemu dengan teman-temannya, yaitu 8 orang pemuda. Siapakah 8 orang pemuda ini? Nah, 8 orang pemuda ini
adalah teman-teman Pak Solah Atiyah waktu kuliah yang sama-sama kebingungan gitu, yang sama-sama menjadi pengangguran, bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir merencanakan sesuatu hal untuk memulai bisnis. Akhirnya mereka memutuskan bulat tekadnya untuk memulai bisnis, yaitu bisnis peternakan ayam. Apakah bisnisnya itu langsung tiba-tiba melejit, langsung tiba-tiba jalan? Enggak, teman-teman. Yang menjadi bahan permasalahannya, yang menjadi problemnya ketika mereka berbisnis itu tidak mempunyai modal sama sekali. Aduh, sangat-sangat membingungkan sekali. Akhirnya biaya yang harus dikeluarkan itu kan banyak sekali, teman-teman. Apalagi modal bisnis itu besar. Untuk memulai bisnis peternakan ayam itu nggak sedikit, sekitar 200 pon Mesir. Kalau bisa dikatakan ya banyak sekali lah, sekitar 2 juta lebih lah pokoknya. Nah, akhirnya teman-teman Pak Solah Atiyah ini memanfaatkan yang ada, yaitu meminjam uang, karena mereka itu tidak mau kehabisan akal. Ada yang pinjam uang kepada temannya, ada yang menjual barang-barangnya, ada juga yang menjual perhiasan istrinya untuk dijadikan modal untuk bisa membangun bisnis tersebut. Sampai teman-teman pada akhirnya bisnis tersebut jalan. Dan akhirnya Pak Solah Atiyah berserta 9 orang pemuda ini memulai bisnis. Tidak lama kemudian bisnisnya pelan-pelan mulai mendapatkan omset, pelan-pelan mulai berkembang pesat. Tapi pada saat di pertengahan jalan, Pak Solah Atiyah beserta teman-temannya, 9 orang mitra bisnis ini mengalami yang namanya permasalahan lagi. Tidak semudah membalikan kedua telapak tangan, teman-teman. Mereka itu mendapatkan masalah lagi. Apa yang menjadi permasalahannya? Mereka butuh mitra ke-10 supaya mitranya itu bisa jalan, supaya bisnisnya itu bisa pesat gitu kan, supaya bisnisnya itu bisa maju. Akhirnya teman-teman, mereka itu merencanakan sesuatu lagi untuk merekrut mitra ke-10, yaitu untuk dijadikan mitra bisnis ke-10. Siapa yang akan dijadikan mitra ke-10 ini? Mereka bingung, teman-teman. Sampai-sampai teman-teman Pak Solah Atiyah ini mencari ke pelosok desa, mencari kemana-mana, tidak ketemu. Sampai-sampai mereka itu stuck, gak tahu gitu mau ngapain lagi, karena sudah bingung mencari mitra ke-10 ini. Akhirnya suasana hening seketika. Pada saat itu Pak Solah Atiyah mengatakan, mitra ke-10 sudah saya temukan. Nah, teman-temannya semuanya berkumpul dan menjawab, siapakah mitra ke-10 ini? Jawab teman-teman Pak Solah Atiyah kepada Pak Solah Atiyah. Pak Solah Atiyah mengatakan bahwa mitra ke-10 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra ke-10 ini adalah Tuhan kita sendiri. Kenapa Pak Solah Atiyah melakukan itu, teman-teman? Yang menjadi pertanyaan kita, bukannya menjadikan mitra ke-10 ini adalah manusia, tetapi beliau itu mitra ke-10-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua teman-temannya bingung, semua teman-temannya tidak menyangka kenapa Pak Solah Atiyah mengatakan ini. Dan akhirnya mereka pun berpikir, 9 orang pemuda ini menjadikan sebuah mitra ke-10-nya adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sepakat, mereka semangat, mereka sorak bahwa mitra ke-10-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak lama kemudian akhirnya Pak Solah Atiyah menandatangani kontrak mitra ke-10, yaitu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandatangan di dalam materai langsung, resmi gitu loh. Nah, jarang-jarang kan ada pengusaha yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mitra ke-10-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, teman-teman, setelah melakukan atau menjadikan mitra ke-10 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terjadi di luar kendali, teman-teman, atau bisa dikatakan di luar ekspektasi kita, bahwa Pak Solah Atiyah tidak menyangka bisnisnya 1 tahun ke depan maju pesat, omset banyak sekali, rezeki deras melimpah. Bahkan teman-temannya semuanya kaget, kenapa semuanya ini terjadi. Bisnisnya yang tadinya kecil gak punya modal menjadi besar, bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di Desa Tahpanah. Akhirnya warga masyarakat Desa Tahpanah bisa makan. Dan dari hasil
dari bisnisnya ini, 10% dari keuntungannya didonasikan untuk masyarakat yang kelaparan, untuk masyarakat bisa yang namanya bekerja di dalam peternakan ayam tersebut. Apakah yang terjadi setelah itu, teman-teman? Ternyata bisnisnya itu kebanjiran omset. Pak Solah Atia seketika menjadi miliarder. Pak Solah Atia seketika menjadi sultan. Pak Solah Atia seketika banyak sekali uangnya. Pak Solah Atia bingung, uangnya mau diapain? Pak Solah Atia tidak sombong orangnya. Pak Solah Atia akhirnya memutuskan dari 10% dinaikkan menjadi 20% untuk didonasikan kepada masyarakat. Karena pada saat itu masyarakat mengalami yang namanya kesusahan, yang namanya buta huruf. Banyak sekali sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang kurang berkembang ataupun sekolah yang belum maju. Akhirnya sarana prasarana dari hasil mitra bisnis ke-10 ini diberikan, didonasikan untuk sarana prasarana pendidikan yang ada di sana. Dari mulai membangun sekolah SMP pria dan juga wanita, dari mulai membangun sekolah SMA pria dan juga wanita, bahkan ke pelosok-pelosok dicari gitu, supaya sekolah yang ada di sana itu memadai dan juga sarana prasarananya bisa dipakai dan juga dinikmati gratis untuk warga di sana bersekolah supaya tidak buta huruf lagi. Apakah perjalanan Pak Solah Atia sampai di sana saja, teman-teman? Tidak. Bukan Pak Solah Atia kalau misalkan menyerah. Pak Solah Atia tidak lama kemudian menaikkan dari hasil bisnisnya dari 20% menjadi 50%. Yaitu didonasikan untuk kepentingan yang ada di masyarakat di sana, untuk membangun desa, untuk membangun sekolah, yaitu universitas. Yang sekarang universitasnya itu ada di kota Mesir, yang sekarang sudah dipakai oleh masyarakat yang ada di Desa Tahpanah, letaknya yang ada di kota Mesir. Pada saat itu juga bisnisnya terus jalan, orang-orang bekerja di sana, bahkan omsetnya miliaran, jutaan. Bahkan Pak Solah Atia bingung uangnya mau diapain lagi ya. Sampai pada akhirnya, teman-teman, Pak Solah Atia menaikkan yang namanya sedekahnya dari 50% menjadi 100%. Artinya dikatakan di sini bahwa Pak Solah Atia sangat dermawan sekali. Pak Solah Atia membuktikan bahwa sedekah yang dia berikan adalah ikhlas, tulus dari hasil mitra ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat luar biasa sekali. Artinya Pak Solah Atia di sini cuma karyawan biasa saja, teman-teman. Atau bisa dikatakan Pak Solah ini pegawai biasa pada umumnya. Karena beliau itu tidak menikmati banyak hasil dari bisnisnya. Melainkan hasil dari bisnisnya itu digunakan untuk bersedekah. Nah, di dalam ceritanya itu banyak sekali, teman-teman, ternyata yang dibangun oleh Pak Solah Atia juga. Bukan hanya sarana pendidikan saja, tetapi banyak sekali gedung-gedung kesehatan yang dibangun juga, tapi saya cukup minim sekali mendapatkan informasinya. Sampai pada akhirnya warga yang ada di Desa Tahpanah, letaknya yang ada di kota Mesir itu, maju, berkembang pesat, banyak sekali menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat sudah tidak buta huruf lagi, masyarakat sudah tidak kelaparan lagi. Bahkan masyarakat-masyarakat di sana sudah mendapatkan sekolah yang layak untuk dipakai. Akhirnya merinding bahwa jutaan orang, puluhan ribu orang mengantarkan mayat beliau pada saat beliau wafat. Di sana, teman-teman, sangat terharu sekali. Masyarakat merasakan yang namanya kehilangan. Bahwa Pak Solah Atia sangat berjasa sekali. Bisa disebut dengan pahlawan yang ada di kota Mesir. Karena karyanya sangat sungguh luar biasa. Berkat melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mitra bisnisnya. Seperti itu kisahnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, memang tidak ada salahnya ketika kita bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi apapun. Bahkan seperti Pak Solah Atia melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau berbisnis. Sampai pada akhirnya kita bisa menjadi orang berhasil. Ini adalah salah satu contoh yang baik yang bisa kita pelajari bersama-sama. Itu cerita yang bisa saya bagikan. Sampai berjumpa di cerita berikutnya. Buang
sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.